Anak tersangka korupsi izin kebun Musirawas menangis histeris saat petugas pengawal tahanan menggiring bapaknya menuju mobil tahanan usai ditangkap tim intelijen Kejati Sumsel. Tersangka bernama Bahtiar yang juga anggota DPRD Musirawas aktif ini, Selasa 11 Maret 2025 ditangkap usai mangkir dari panggilan secara patut tim penyidik Kejati Sumsel. "Bapak, tolongin bapak aku, Pak," teriaknya sembari hendak memeluk tersangka saat hendak masuk ke dalam mobil tahanan. PLT Asisten Intelijen Kejati Sumsel AK Kurniawan SHMH saat gelar rilis menerangkan, penangkapan tersangka Bahtiar dilakukan di Hotel Alam Sutra KM7 Sukabangun Palembang. Ia menerangkan, bahwa sebelumnya tim telah melakukan pengintaian serta penangkapan paksa terhadap tersangka Bahtiar usai beberapa kali mangkir dari panggilan tim penyidik secara patut. Saat dilakukan pelacakan waktu itu, yang bersangkutan terdeteksi di Jakarta yang akan terbang ke Lubuk Linggau, ungkap AK. Namun, lanjut AK saat itu tim intelijen memperoleh informasi tiba-tiba tersangka Bahtiar membatalkan penerbangannya ke Lubuk Linggau. Masih dari informasi tim intelijen, kata AK tersangka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terakhir terlacak berada di Hotel Alam Sutra Palembang. Atas informasi itu, kemudian tim langsung melakukan penangkapan dengan menunjukkan surat penangkapan kepada tersangka tanpa perlawanan, terangnya. Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH menerangkan juga bahwa modus yang dilakukan tersangka Bahtiar adalah selaku Kades Mulyoharjo saat itu. Dikatakannya, selain Kades saat itu Bahtiar dalam perkara ini berperan sebagai Ketua Tim Ganti Rugi Tanam Tumbuh, GRTT, di lahan yang ternyata milik negara itu. Lahan tersebut masuk wilayah Kecamatan BTS Ulu Musirawas itu seluas 5.974,90 hektar diganti rugi tim GRTT seolah milik masyarakat, ujar Umaryadi. Padahal, lanjut Umaryadi lahan tersebut adalah milik negara yang masuk pada kawasan hutan produksi dan lahan milik transmigrasi. Tanah negara seluas 5.974,90 hektar itu akhirnya menjadi lahan milik PT Dapo Agromakmur, sehingga totalnya mencapai 10.200 hektar dan dikelola untuk perkebunan kelapa sawit, urainya. Berikut nama-nama lengkap para tersangka korupsi terkait penerbitan izin perkebunan sawit di Musirawas. 1. Ridwan Mukti selaku Bupati Musirawas tahun-tahun 2005 hingga 2015. 2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas 2008 hingga 2013 Saiful Ibna. 3. Sekretaris BPMPTP Musirawas 2008 hingga 2011 bernama Amrullah. 4. Direktur PT dan bernama Effendi Suyono. 5. Kepala Desa Mulyoharjo tahun 2010 hingga 2016. Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus Umaryadi SHMH menerangkan selain menetapkan 5 tersangka tim penyidik Pitsus Kejati Sumsel juga menyita uang 61,3 miliar rupiah. Didampingi Kasih Penyidikan, Kasih Penkum hingga Ketua Tim Penyidikan Perkara Adi Mulyawan SHMH, Umaryadi mengatakan turut menyita beberapa barang bukti. Barang bukti itu, kata Umaryadi berupa menyita lahan sawit seluas lebih kurang 5.974 hektar di Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas dan beberapa dokumen terkait. Dan uang senilai 61,3 miliar rupiah lebih atau tepatnya 61.350.717.500 rupiah turut disita dari PT DAM yang secara proaktif menyerahkan secara sukarela ke penyidik, ujarnya. Lebih lanjut dikatakan Umaryadi, modus yang dilakukan para tersangka bersama-sama dalam penerbitan izin serta penguasaan dan penggunaan lahan negara dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum seluas lebih kurang 5.974,90 hektar. Yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit PT DAM, dari luas lebih kurang 10.200 hektar di Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas. Bahwa dari lahan negara lebih kurang 5.974,90 hektar yang berhasil dikuasai tersebut terdiri dari kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi. Bahwa tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud. Adapun para tersangka, termasuk Ridwan Mukti disangkakan dengan primer pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUH Pidana. Atau subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 ayat 1 pertama KUH Pidana.